Kalau biasanya kita di hari raya, jadi PNS itu dapat THR. Tapi kalian kebayang nggak sih kalau seandainya di hari raya itu kita nggak dapat THR, terus mau bagi-bagi THR sama sanak saudara itu gimana? Preview. Akibat adanya efisiensi ini, katanya PNS itu nggak dapat THR dan gaji 13. Emang iya? Tapi sebelum aku masuk ke inti pembahasannya, aku rasa teman-teman udah pada tahu ya, kenapa sih ada efisiensi ini. Yap, benar banget. Salah satu penyebabnya yaitu untuk menjalankan program dari presiden kita. Kemudian memang penghematan, yang lagi rame penghematan. Iya, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Sebenarnya untuk besarannya itu berapa yang terkena efisiensi dan apa-apa saja yang diefisiensikan itu sudah termuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Di situ sudah dijabarkan ya apa-apa saja yang diefisiensikan, seperti adanya pembatasan belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, seminar, dan perjalanan dinas itu juga ikut dikurangi ya sebesar 50%. Jawabannya adalah tetap ada. Jadi buat kalian yang PNS nggak usah khawatir lagi. Kalau mungkin kita kemarin itu udah mungkin panik ya, karena kan dengar adanya efisiensi, terus ada beberapa belanja yang memang dikurangi. Nah takutnya kita kan berimbas nggak dapat THR atau nggak dapat gaji 13. Tapi tenang aja, karena pasti dapat kok. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13, dijelaskan untuk sumber anggaran dari pemberian THR maupun gaji 13 ini ada yang dari pusat maupun daerah. Anggaran pendapatan belanja negara itu untuk PNS yang di pusat dan anggaran pendapatan belanja daerah itu untuk PNS yang di daerah. Pada peraturan pemerintah itu juga udah disebutkan apa-apa saja yang mendapatkan THR ya selain PNS itu. Pada peraturan pemerintah tersebut juga sudah dijabarkan ya, disampaikan dengan jelas siapa-siapa saja nih yang bakalan dapat THR maupun gaji ke-13. Tentu ada aparatur negara. Nah, untuk aparatur negara ini seperti PNS, calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota kepolisian, dan pejabat negara. Selain dari aparatur negara ini, untuk yang mendapatkan THR maupun gaji 13 itu juga diberikan untuk pensiunan ataupun penerima pensiun maupun penerima tunjangan. Tapi ada pengecualian juga nih, untuk THR maupun gaji 13 itu tidak akan diberikan kepada PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan yang lain. Selain itu, tidak diberikan juga kepada PNS yang mendapatkan tugas di luar dari instansi pemerintahan, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri, yang gajinya itu dibayarkan oleh instansi tempat penugasan. Berikutnya, pada peraturan pemerintah itu disampaikan juga nih, kapan pemberian THR maupun gaji 13 ini. Nah, untuk THR itu diberikan paling cepat 15 hari sebelum tanggal hari raya. Jadi misalkan ya, hari rayanya itu tanggal 30 Maret. Paling cepat itu 15 hari sebelumnya, yaitu tanggal 15 Maret. Tapi itu kan yang paling cepat ya. Nah, bisa jadi nih di tanggal 28, 29, atau bahkan lewat dari hari raya itu. Kemudian untuk gaji 13 itu paling cepat ya didapatkan pada bulan Juni tahun 2025. Nah
Nah, ini kan masih paling cepat ya, jadi masih bisa nih lebih ya dari bulan Juni tahun 2025. Cuman kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, entah antara di bulan Juni atau bulan Juli itu sudah dapat nih gaji ke-13. Dan mungkin ya yang selanjutnya jadi pertanyaan adalah, mungkin memang ya kita tuh dapat THR maupun gaji 13. Cuman karena kan ada efisiensi itu kira-kira kena potong atau enggak nih? Tenang aja teman-teman, karena THR dan gaji 13 ini tuh nggak ada potongan. Entah itu potongan iuran maupun potongan yang lainnya. Cuman memang tetap ya dikenakan pajak penghasilan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kabar baiknya adalah pajak itu ditanggung oleh pemerintah. So, kesimpulannya adalah PNS tenang aja di tahun 2025 ini akan tetap mendapatkan THR maupun gaji 13 seperti biasa. Semoga penjelasan dari aku bermanfaat. Kalau kalian mau request bahas video apa selanjutnya bisa komen aja di bawah video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.